Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafiq Abdurrahman dari kelas 3A dengan NIM 444320108. Di sini saya akan membicarakan tentang lulusan kebijakan pendataan ikan tepatnya di Pelabuhan Peringkaran. Di sini ada 3 kesulitan dalam proses pendataan ikan. 3 kesulitannya itu adalah ikannya yang banyak dan bervariasi tentunya dalam sekali pendaratan, dan yang kedua itu adalah petugas dari pendataan dari pihak pelabuhan itu cukup sedikit ya. Ketiga itu adalah kesulitan dalam data. Sini ntar kita akan breakdown dari satu persatu. Sini ada ikan banyak bervariasi dalam sekali pendaratan itu kan ikan yang datang itu cukup banyak kan. Jadi kalau petugasnya dikit dan datanya sulit ya, ikan-ikan yang banyak ini nggak akan terdapat kesalahan data ya, kekurangan akuratan dari data tersebut. Nah, apalagi kalau sesuai dengan peraturan yang ada itu, pengukuran utama itu kan mulai dari berat sampai panjang dan jenis, tapi kenyataannya di beberapa pelabuhan perikanan yang saya tahu itu dari pendataannya itu cukup hanya di penimbangan saja, dan itu penimbangannya satu jenis gitu, maksudnya cuman ikan ini kan ada ikan beku dan ikan segar ya. Jadi kan ikan kalau dari kapal itu kan cukup lama ya, dari berbulan-bulan di kapal dibekuin, ditaruh di chiller. Nah, jadi ikan kan beku, dan itu apalagi kadang-kadang ada ikan yang sampai di darat, sampai di pelabuhan itu udah nggak utuh gitu, udah ada yang dibersihin. Nah, itu kan jadi kan mulai dari si ikannya aja itu berarti udah lumayan salah. Nah, lalu kalau untuk akibatnya kemana sih? Akibatnya ini ke sustainability. Jadi keberlanjutan dari keadaan spesies ikan tersebut ya. Jadi kita nggak bisa pantau gitu loh. Jadi kita nggak tahu kita tahun depan harus boleh nangkep seberapa doang gitu. Jadi ntar bisa aja penangkapannya jadi berlebihan gitu, karena kita nggak tahu perkiraan jumlah asli ikan yang ada di habitatnya itu berapa. Nah, terus mulai dari kesalahan pengukuran itu bakal berubah jadi data yang tidak akurat. Ntar saya tadi sudah baca sih di 2014 sampai 2018 itu ada salah satu penelitian ya, tentang keakuratan data, dan itu hasilnya cukup besar. Ntar saya lihat lagi hasilnya berapa. Keakuratannya itu cukup rendah ya, di bawah 30% kalau nggak salah. Lalu yang kedua, petugas sedikit. Nah, di sini saya pernah mendapatkan tugas saya di kuliah untuk mendata tentang pelelangan ikan ya, Lalu kita tuh langsung datang ke kantor yang di salah satu pelabuhan yang masih ada di daerah Banten. Kita datang itu petugas yang dari pelabuhannya itu pakai seragam itu cuma ada satu ya, sisanya ya orang yang pelelangan dan ketuanya ya. Dari petugas sedikit ini sebenarnya memang beneran ada petugas sedikit. Nah, lalu sebenarnya kenapa sih petugasnya sedikit ya? Kayaknya emang peminatannya kurang, dan kalau bisa dilihat dari
apa namanya, lokasi kerjanya juga kan cukup jauh ya dari kota ya, karena pelabuhan di pesisir. Nah, ini saya lihat open recruitment, apa namanya, open recruitment, dan ininya juga apa namanya, tugas-tugasnya cukup lumayan berat ya, ada dari A B C D nya itu lumayan banyak lah, apalagi dengan ya honorer segitu, dan ininya cukup jauh juga sih. Kalau misalnya rumah dia di kota terus harus tiap pagi harus ke ini, dan kalau misalnya dia kan pendaratan ikan kan bisa aja jam 2-3 pagi gitu kan, atau dia nginep di sana ya kan, lumayan jauh juga dia dari keluarga lah, kasihan. Jadi kayaknya emang harus agak sedikit diperhatikan lah, gimana caranya biar petugasnya jadi banyak peminatnya, dan ya sedikit lebih dinaikkan lah. Nah, untuk sulit mendata ini, di sini kalau kita bicara tentang pendataan ikan ya, sebenarnya saya pernah bertanya ke salah satu-satunya petugas yang ada waktu itu di situ. Di sini apa masalahnya pendataan ikan ya? Benar, dengan pendataan ikannya cukup sulit, karena katanya dulu itu pendataan ikan masih dipegang sama pegawai. Secara gampangnya pendataan ikan masih dipegang sama pegawai, lalu pegawai itu ke nelayan. Nah, kalau sekarang nelayan langsung via aplikasi ke pusat tuh. Nah, sini kalau kita lihat juga, kalau yang berdasarkan saya cari, jumlah aplikasi pemerintah ini udah dari 27.400 lah. Jadi kalau misalnya, karena itu juga mulai dari hasil tangkapan, terus jumlah tangkapan per tahun gitu kan, sama alur pelayaran mereka itu kan semuanya aplikasinya berbeda-beda katanya. Jadi kalau bisa ya aplikasinya dibuat satu, dan petugas itu diperbanyak gitu. Jadi petugas diperbanyak, terus aplikasi itu cuma satu jalur doang gitu, nggak usah terlalu banyak aplikasi gitu. Lalu untuk permasalahan ini kan ya, ketidakakuratan data, karena yang tadi di awal disebutkan itu ya kan berbanding sama sulit mendata juga ya. Jadi sebenarnya ikan-ikan ini harusnya lebih di apa ya, sebelum mendarat di darat itu, dari laut itu harusnya udah langsung di ini gitu, langsung ditimbang, lalu baru dipasarkan di pasar atau di lelangan. Kalau menurut saya sih data ikan yang sebenarnya yang cukup baik ya sebenarnya seperti itu aja sih, jadi nggak terlalu ribet lah, nggak menyusahkan nelayan juga. Karena yang waktu itu ya saya tanya juga kan, karena ya nelayan cukup sulit lah kalau untuk harus menghandle beberapa aplikasi ya. Terus buat apa katanya ada petugas pelabuhan gitu. Jadi nelayannya juga bingung lah. Jadi nelayannya lebih banyak, jadi ada calo-calo gitu jadinya yang buat mengurus datanya. Jadi si petugasnya nggak terlalu bekerja gitu, karena sedikit. Jadi ya begitulah ya. Jadi kalau menurut saya sih ya, kebijakan pendataan ya harusnya jadi di satu jalur gitu, nggak usah terlalu ribet gitu ya. Mungkin cukup sekian lah dari saya, semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.